언제부터 너희들의 담임을 맡게 된? Let's get it in Gumbo. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Mereka pun berhasil memasuki ruangan Myongju dan mulai memainkan lagu himne guru bersamaan dengan paduan suara yang saat itu sedang menyanyikan lagu yang sama. Saat itulah Haesung menyadari kalau beberapa tuts piano tak berfungsi. Setelah selesai memainkan lagu tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan karena waktu sudah mepet, mereka pun segera keluar untuk mengamankan diri. Akan tetapi, Haesung menyempatkan diri untuk menghapus rekaman CCTV di laptop Myongju. Namun siapa sangka, Haesung malah menemukan sebuah file rahasia berisi informasi tentang operasi penyamaran agen NIS di Byongmun High School. Bahkan informasi tentangnya pun ada di sana. Meski begitu, untungnya tim 4 berhasil kabur dari acara besar Byongmun High School tanpa meninggalkan jejak. Akan tetapi, saat di jalan pulang, Sekho mulai menyadari perubahan sikap dari Haesung. Ia seperti sedang menutupi fakta kalau Myongju ternyata tahu soal misi penyamarannya. Karena itu, rekan-rekannya pun mulai merasa khawatir akan keputusan-keputusan Haesung selama misi berlangsung. Sesampainya di rumah, Haesung langsung membuat daftar orang-orang yang mencurigakan untuk mencari pengkhianat di antara mereka. Akan tapi, saat ia sampai di nama Sekho, batinnya langsung terasa sakit. Sekho adalah sosok ayah pengganti bagi Haesung sejak kecil. Keesokan harinya, Su'a menyadari ada yang aneh dengan tuts piano di ruangan Myongju yang tak berfungsi. Ia lalu menulis lagu himne tersebut dan menandai bagian mana saja yang tak bisa dimainkan. Malam harinya, Su'a tak sengaja bertemu Haesung dan langsung memberitahukan penemuannya. Namun Haesung yang sedang bad mood malah cuek-cuek aja, membuat Su'a jadi kesal setengah mati. Tanpa basa-basi lagi, Su'a pun langsung maksa Haesung pergi ke kedai ibunya dan memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Haesung pun mengaku kalau misi penyamarannya kini sudah bocor. Dan fakta pahitnya lagi, secara tak langsung, Myongju sendirilah yang menugaskan Haesung untuk menyamar di Byongmun High School agar Haesung membawa emas tersembunyi itu ke hadapannya. Karena itu, Haesung mulai yakin pasti ada salah satu anggota NIS yang berkhianat dan berpihak ke Myongju. Mendengar itu, Su'a langsung menghiburnya dengan mengatakan kalau Haesung tak boleh merasa sedih sendirian, apalagi saat ini ia memiliki Su'a di sampingnya. Mendengar itu, Haesung pura-pura pulang, padahal rumah mereka sebelahan. Di sana, Haesung pun akhirnya mengungkap fakta kalau dialah orang yang ingin dinikahi oleh Su'a saat masih kecil dulu. Saat akan berpisah, Su'a minta maaf pada Haesung karena dulu sempat membencinya, karena saat itu Haesung tiba-tiba hilang dan pindah sekolah tanpa pamit. Sampai akhirnya Su'a mendengar kabar kalau ayah Haesung hilang entah kemana. Karena itu, Su'a menyemangati Haesung dan yakin kalau sebentar lagi ia akan menemukan ayahnya. Keesokan harinya, Su'a kembali membuka sebuah link dari kartu nama milik ayah Seung-jae. Ternyata isinya adalah data-data pengaturan nilai murid-murid. Dari sini, ia mulai menyadari betapa bobroknya sistem pendidikan di SMA Byongmun yang penuh kepalsuan. Namun sayangnya, Myongju juga tahu kalau Su'a telah mengakses link tersebut dan langsung mencegahnya. Meski begitu, Su'a tetap tegak dan berkata kalau kediktatoran hanya akan membawa kehancuran dan ia tak akan pernah tunduk pada Myongju apapun yang terjadi. Di tempat lain, Haesung mulai memasang GPS di kendaraan orang-orang yang dicurigainya, termasuk mobil Sekho. Karena hal ini, ia jadi tak bisa membantu Su'a saat sedang menghadapi masalah dengan Myongju. Namun keputusan Haesung berubah saat melihat Yujung yang sangat giat belajar. Ternyata Yujung ingin menjadi agen NIS seperti Haesung dan ayahnya. Yujung bahkan berniat mengikuti lomba matematika agar mendapat rekomendasi masuk ke universitas ternama. Dan berkat info dari Su'a, Haesung jadi tahu seberapa keras Yujung berjuang. Yang jadi juara tetap Yena, karena lomba tersebut sudah diatur oleh ayah Seung-jae dan juga Myongju. Malam harinya, Haesung kembali mendapat info mencengangkan setelah menguping pembicaraan antara Myongju dan ayah Seung-jae menggunakan alat penyadapan. Myongju mengancam akan memberi pelajaran kepada Su'a karena berani menentangnya. Mendengar itu, Haesung pun langsung panik dan buru-buru mencari Su'a yang masih sibuk di sekolah untuk mencari bukti kuat atas pemalsuan nilai yang terjadi. Dan begitu berhasil menemukannya, Haesung pun langsung membawa Su'a ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan bersama-sama.
Sesampainya di rumah, Haesong dan Su'a mulai menyelidiki kasus pemalsuan nilai di Byungmun High School dengan cara menonton rekaman acara Dies Natalis tahun-tahun sebelumnya. Dari sana mereka menemukan beberapa sosok mencurigakan yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Haesong dan Su'a pun akhirnya menyadari kalau pemalsuan nilai ini bukan hanya kecurangan biasa. Ini adalah bisnis besar-besaran yang melibatkan tokoh-tokoh penting di sekolah. Uang mengalir deras sebagai imbalan untuk nilai palsu, dan uang-uang tersebut digunakan oleh Myongju untuk membangun proyek kota pendidikan impian mereka. Karena itu, Haesong langsung pergi ke markas NIS untuk melaporkan ini ke Yonghun dan Mijung. Namun anehnya, saat di jalan, Yungbae tiba-tiba mengirim pesan kalau misi penyamarannya akan dibatalkan minggu depan. Mendengar kabar ini, Haesong langsung memberitahu rencana barunya ke Su'a. Ia akan berpura-pura mengetahui keberadaan emas peninggalan keluarga Byunghun agar tetap diizinkan menyamar di sekolah. Malam harinya, Su'a masih berjuang sendirian untuk memeriksa kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Tak sangka, ia malah menemukan fakta kalau setiap kali ada kecurangan ujian, selalu ada satu nama yang tercatat sebagai pengawas ujian, yaitu Pak Junho. Tanpa menunggu lama, Su'a pun langsung pergi ke rumah Haesong untuk memberi informasi ini. Namun sayangnya, saat di sana ia malah bertemu dengan seorang pria bermasker yang sudah menunggunya. Hingga beberapa saat kemudian, Haesong pulang dan menemukan Su'a dalam keadaan tak sadarkan diri. Haesong pun langsung membawa Su'a ke rumah sakit. Beruntungnya nyawa Su'a berhasil diselamatkan. Namun Haesong terus merasa khawatir dan bersalah karena gagal menepati janjinya untuk melindungi Su'a. Hingga akhirnya, Haesong merasa lega saat melihat Su'a mulai siuman dari masa kritisnya. Tak lama, Su'a memberitahu kalau Pak Junho terlibat dalam skandal pemalsuan nilai di Byungmun High School. Dan benar saja kalau pelaku utamanya ternyata adalah Junho. Namun mereka tak tahu apa yang dicari oleh Pak Junho. Yang jelas hal itu membuat Haesong semakin penasaran. Tak lama kemudian, Haesong pun pulang untuk menganalisa dan mencatat semua petunjuk yang ada. Hingga akhirnya, ia menemukan fakta kalau Junho datang karena perintah Myongju. Karena benda yang dicari oleh Junho adalah buku catatan peninggalan ayah Haesong. Di tempat lain, Junho sedang melaporkan hasil curiannya pada Myongju. Ia juga menyerahkan buku tersebut. Namun Junho juga meminta jaminan perlindungan dari Myongju. Dan jika Myongju menolak, Junho mengancam akan membongkar semua kebusukan Myongju. Tujuan Myongju mencuri buku catatan tersebut adalah untuk menemukan cerita misteri keempat dari Byungmun High School. Karena ia penasaran dengan teka-teki yang sempat dibicarakan oleh Haesong sebelumnya. Namun sayangnya, harapan itu sirna karena dari catatan ayah Haesong penyelidikannya belum sampai pada cerita misteri keempat. Hal itu membuat Myongju menduga kalau Haesong adalah satu-satunya orang yang tahu cerita misteri tersebut. Setelah Junho pergi, Myongju pun langsung memerintahkan Jaemun untuk menemukan cerita misteri keempat dengan segala cara. Bahkan, Jaemun juga diperintahkan untuk melenyapkan Junho malam itu juga. Kebetulan saja, Yonghun dan Mijung sedang mengintai Junho dari kejauhan. Jaemun dan anak buahnya yang berniat melenyapkan Junho pun gagal, karena Yonghun dan Mijung datang untuk menghentikan rencana jahat itu. Tak lama kemudian, Haesong pun datang tepat waktu. Meski sempat kesulitan saat melawan Jaemun, akhirnya Haesong berhasil menumbangkan mereka dan menyelamatkan timnya. Haesong pun membawa Junho ke hadapan Su'a. Di sanalah Su'a melampiaskan seluruh amarahnya atas semua perbuatan kotor Junho. Ia sangat kecewa karena Junho melakukan hal tak terpuji sebagai seorang guru, padahal tugas guru adalah mendampingi anak didik meraih impian mereka. Keesokan harinya, Haesong pergi ke sekolah dan melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Tanpa basa-basi, ia langsung menghadap Myongju dan mengkonfrontasinya secara langsung di ruangannya. Haesong juga memintanya untuk berhenti berpura-pura tak tahu apa-apa, karena faktanya, mereka sama-sama tahu kalau Haesong adalah seorang agen yang sedang menyamar. Namun sampai saat ini, Haesong masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya, dan kenapa Myongju memilih Haesong sebagai agen penyamar di sekolah itu. Karena mendapat jawaban yang tak memuaskan, Haesong pun menyerahkan flash disk yang diberikan oleh Junho, yang berisi bukti keterlibatan Myongju dalam skandal pemalsuan nilai. Dengan bukti ini, Resung, atasan NIS, pun memerintahkan agar Myongju diperiksa oleh pihak berwenang. Saat berada di ruang interogasi, Hyungbae datang menemui Myongju. Dari ekspresi wajahnya, terlihat jelas kalau ia sangat panik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Myongju tiba-tiba tertawa kegirangan. Dari sana, Haesong pun menyadari kalau Hyungbae lah pengkhianatnya, dan ia telah menjadi antek Myongju sejak lama. Malam harinya, Haesong dan Seko pun pergi bersama. Di sana, hubungan mereka pun mulai membaik. Seko dapat memahami sikap Haesong kemarin karena ia tahu kalau orang dewasa sepertinya harus sabar menunggu Haesong menyampaikan kegelisahannya dengan sejujur-jujurnya. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melupakan kenangan buruk itu dan saling memaafkan. Hari pun berganti.
Terlihat Pak Kepala Sekolah sibuk menghadapi skandal Myongju yang membuat wakil komisaris dari Departemen Pendidikan datang ke sekolah. Semua guru pun panik dan tak ada yang berani menjamu tamu penting itu, dan akhirnya mereka pun menunjuk Suah. Sementara itu, Haesong tanpa sengaja menyadari arti dari lirik lagu yang ditemukan oleh Suah, dan ternyata si pembawa manik-manik yang dimaksud adalah Byungmun. Tanpa berpikir panjang lagi, Haesong pun langsung menelpon Sekho dan memberitahu temuan barunya. Singkat cerita, saat di kelas, Suah mewakili sekolah untuk meminta maaf atas segala skandal yang terjadi. Mendengar itu, para murid pun tersentuh dan sepakat untuk membantu Suah mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan wakil komisaris dari Departemen Pendidikan. Hari pun berganti, kedatangan wakil komisaris akhirnya tiba, dan tanpa diduga, ternyata wakil komisaris itu adalah Myongju. Myongju pun langsung menyuruh Haesong untuk menghentikan penyamarannya dan mengumumkan identitas aslinya di depan seluruh guru dan siswa. Mendengar itu, Haesong hanya bisa termenung seperti patung. Ia juga bingung kenapa Myongju bisa bebas dari hukuman, meskipun bukti dan saksi sudah cukup kuat. Tak lama, Myongju pun langsung mengeluarkan Haesong dari sekolah tanpa alasan yang jelas. Dan karena sudah tak dapat mengelak lagi, Haesong pun akhirnya berpamitan seolah menerima kekalahan. Namun tak berhenti di situ saja, tiba-tiba Yungbae kembali berulah dengan melakukan sidak dadakan. Para petugas sengaja menjebak tim 4 agar mereka tak dapat lagi seenaknya bertindak seperti sebelumnya. Dan yang lebih anehnya lagi, Yungbae langsung membubarkan tim 4 itu seketika. Ternyata, semua ini adalah ulah Myongju yang telah memperalat Yungbae untuk menyalahgunakan wewenangnya. Malam pun tiba, Haesong pun mulai kehabisan akal dan terlarut dalam keputusasaan. Saat itulah, Suah datang menyambangi Haesong. Di sana, Haesong pun langsung meluapkan segala emosi dan ketakutannya, terutama tentang ancaman Myongju yang akan mencelakai Suah. Namun tak diduga, Suah malah menenangkannya dan mengatakan kalau ia tak takut dengan ancaman Myongju. Ia lebih takut kalau sampai kota pendidikan itu terwujud, maka dunia pendidikan Korea Selatan akan hancur total. Mendengar itu, Haesong pun langsung menghubungi tim 4 dan mengatakan kalau ia akan melanjutkan misinya bagaimanapun caranya demi menghentikan Myongju. Di tempat lain, Hyungbae terlihat benar-benar tunduk kepada Myongju karena faktanya Myongju lah yang membantu Hyungbae naik jabatan sampai posisi saat ini. Itulah alasan utama kenapa Hyungbae tak berani macam-macam dengan Myongju. Di tempat lain, karena tim 4 resmi dibubarkan, mereka pun berpindah markas ke rumah Haesong. Di sana, Haesong menunjukkan buku catatan sejarah OSIS yang diberikan oleh Suah semalam. Dari sana, terungkaplah kalau pembimbing OSIS dulu bernama Pak Jayong, yang ternyata itu adalah nama samaran ayah Haesong saat sedang menyamar di Byungmun High School dulu. Di dalam buku itu ada beberapa cerita misteri horor, salah satunya berkaitan dengan komputer di ruangan kosong. Meski begitu, Haesong masih berpikir kalau cerita-cerita itu hanya omong kosong belaka dan dibuat sebagai pengalihan agar Myongju kesulitan mencari emas yang disembunyikan. Ini membuat Haesong kepikiran dengan sebuah patung besar Byungmun yang ada di sekolah. Tak menunggu lama lagi, Haesong langsung pergi ke sekolah untuk memeriksanya. Haesong pun menyamar sebagai kurir makanan, dan tentu saja Suah langsung menyadarinya. Dengan kode-kode tersirat, mereka pun bersama-sama memeriksa patung Byungmun. Dan benar saja, di sanalah tersimpan sebuah rahasia besar. Namun tiba-tiba, kepala sekolah datang dan mulai curiga dengan gerak-gerik Haesong yang sedang menyamar. Untungnya, Haesong berhasil kabur setelah Suah membantunya dengan cara menutup mata Pak Kepala Sekolah. Keesokan harinya, Myongju yang sebelumnya ingin menyingkirkan Suah mulai melancarkan aksinya. Dia menyebarkan pesan massal ke seluruh siswa berisi skandal hubungan guru dan murid antara Suah dan Haesong. Hal itu pun membuat semua orang mulai menatap Suah dengan tatapan aneh dan penuh prasangka buruk. Tak lama kemudian, Jaemun datang dan berniat menyeret paksa Suah ke kantor Myongju. Namun, tiba-tiba Haesong muncul dan langsung mengusir Jaemun secara halus. Dan ternyata tujuan kedatangan Haesong adalah untuk mengklarifikasi rumor yang beredar. Ia membenarkan hubungannya dengan Suah. Namun ia juga menjelaskan kalau dirinya bukanlah siswa SMA biasa. Ia adalah pria 31 tahun yang menyamar untuk mendapatkan ijazah paket C karena dulu putus sekolah dan menjadi tentara cadangan. Meski banyak yang menganggap penjelasan itu hanya bualan semata, Haesong juga menyampaikan satu kebenaran yang tulus kalau ia benar-benar suka dengan Suah. Suasana yang awalnya tegang pun berubah jadi haru dan bahagia sesuai dengan perasaan Haesong yang tulus. Di sisi lain, kehadiran Haesong membuat Myongju tak bisa berbuat banyak. Status Haesong sebagai mantan agen intelijen dan pengakuannya di depan umum membuat Myongju harus berpikir ulang sebelum bertindak gegabah. Myongju juga tak habis pikir kenapa ia selalu satu langkah kalah dari Haesong.
Dan karena semalam di ruangannya hanya ada 3 orang, Myongju, Jaemun, dan Yena, kalau bukan Jaemun, maka bisa dipastikan pelaku bocornya rencana pemecatan Suah adalah Yena, anaknya sendiri. Dan faktanya memang benar, Yena lah yang telah memberitahu Haesong secara diam-diam setelah tak sengaja mendengar percakapan itu. Bahkan, Yena sempat memohon agar dipindahkan ke sekolah luar negeri karena merasa bersalah. Di tempat lain, Haesong bilang ke tim 4 kalau ia berencana untuk menyerbu Byungmun High School malam itu juga, sebelum Myongju bertindak lebih dulu. Namun masalahnya mereka tak punya cukup pasukan. Hingga akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan, kalau ternyata ibu Suah dulunya adalah mantan geng legendaris yang masih dihormati oleh anggota-anggotanya hingga hari ini. Sejak saat itu, Hyung-bae mulai kesal pada Myongju. Ia bahkan sempat mengancam akan membongkar semuanya menggunakan bukti-bukti lain yang telah ia persiapkan diam-diam. Mendengar semua itu, Haesong pun langsung memanfaatkan situasi dengan mengajak Hyung-bae bertemu di suatu tempat. Namun ternyata, saat Haesong pergi ke mobil Hyung-bae sudah dalam keadaan terluka parah. Dan semua itu adalah bagian dari jebakan Myongju. Haesong langsung dikepung oleh polisi karena diduga sebagai pelaku yang membunuh Hyung-bae. Media pun ramai memberitakan kasus ini. Sementara itu, rekan-rekan tim 4 pergi ke rumah Haesong untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya mereka menyadari kalau semua ini ulah Myongju. Namun sayangnya, tak lama setelah itu, polisi datang dan menyita semua barang bukti. Setelah sesi interogasi selesai, Haesong pun dibawa keluar untuk dipindahkan ke sel tahanan. Di sanalah Haesong mulai menunjukkan kebolehannya sebagai agen intelijen dan berhasil meloloskan diri meskipun dengan kondisi yang sangat lemah. Aksi pelariannya pun berujung pada sebuah kecelakaan tragis. Meski begitu, Haesong masih punya tenaga tersisa untuk berjalan menuju telepon umum dan mencoba menghubungi Suah. Mengetahui kalau Haesong dalam bahaya, Suah pun langsung mengecek GPS dari HP Haesong dan segera datang menyelamatkannya. Setelah berhasil menemukan Haesong, Suah pun membawanya ke sebuah motel untuk dirawat secara diam-diam karena status Haesong yang masih buronan. Di pagi hari, Haesong yang mulai pulih akhirnya memberitahu informasi besar kalau pelaku yang telah menghabisi nyawa ayahnya adalah Myongju. Tak lama kemudian, Mi-jung pun menunjukkan kalau ternyata kemarin ia sempat mengcopy data penting sebelum disita dan menyembunyikan flash drive-nya di balik bantal kursi Haesong. Aksi inilah yang membuat semua orang di sana jadi kagum dengan keahliannya. Dengan berbekal sedikit senjata dan bukti cadangan dari Mi-jung, mereka pun langsung berencana mengungkap kebusukan Myongju secara besar-besaran. Di tempat lain, Myongju pergi ke kantor utama Yayasan Byungmun High School untuk memenuhi panggilan pembina dan pengurus yayasan. Di sana, Myongju pun pamer powernya dengan mengatakan kalau dia bersedia mundur, namun hanya jika 3/4 murid Byungmun High School mencabut petisi protes yang mereka ajukan. Hingga malam tiba, Haesong yang masih dalam pelarian memutuskan untuk bertemu ketua tim 1. Ia langsung memberikan bukti dari flash disk yang tersimpan di rumahnya dulu. Beruntungnya, ketua tim 1 masih punya hati dan mau mendengarkan kebenaran. Namun sayangnya, ia tak bisa membantu Haesong untuk membersihkan namanya secara resmi. Setelah merasa cukup bukti, Haesong pun akhirnya mengakhiri pelariannya dengan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan ternyata, rekaman bukti tersebut juga membuktikan keterlibatan Myongju atas kematian Hyung-bae. Hal itu pun berhasil membersihkan nama Haesong. Ia juga mengancam polisi dan anak buah Myongju agar tak macam-macam lagi dengannya. Karena tak memiliki jalan keluar lagi, Myongju pun melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Beruntungnya, Haesong datang di waktu yang tepat. Akan tetapi situasi semakin runyam saat Myongju berhasil merebut pistol dari Haesong dan semakin emosional. Namun tiba-tiba, Yena datang dan membuat Myongju malu setelah memperlihatkan sisi lemahnya. Merasa tak ingin membahayakan anaknya, Myongju pun berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi, Suah langsung mencegahnya. Kini, Jaemun dan Myongju berhasil ditangkap pihak berwajib. Scene pun berganti. Kini, Haesong pun berpamitan pada teman-temannya di sekolah meskipun mereka sengaja cuek dan pura-pura tak melihat Haesong. Namun, saat ia mulai melangkah pergi, seluruh murid Byungmun High School menerbangkan pesawat kertas sebagai tanda salam perpisahan. Sebuah momen haru yang membuat Haesong tersenyum sendiri. Sesampainya di rumah, Haesong pun mulai membersihkan barang-barang peninggalan ayahnya.
Di sanalah ia teringat kenangan masa kecilnya saat sang ayah mengatakan kalau ada hadiah spesial untuk Haesong yang harus dicari dengan mengikuti petunjuk bintang utara. Dengan rasa penasaran, Haesong pun mencoba menelusuri petunjuk itu. Dan ternyata, emas peninggalan Byungmoon selama ini tersimpan di dalam rumahnya sendiri. Ayah Haesong sengaja menyembunyikannya sebagai hadiah terakhir, dengan maksud agar Haesonglah yang berhasil menyelesaikan misi itu.